Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Dan tak lupa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmatnya hingga saat ini. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini saya Adinda Fitri Zulkarnain dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam kelas 4A. Nah, di sini saya sebelumnya berterima kasih kepada dosen pembimbing kita, yaitu mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Ibu Nur Aini Farida, SPDI MPD selaku pengampu dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis digital. Nah, jadi pembelajaran berbasis digital ini saat ini kan era modernisasi. Setiap individu mempunyai handphone, laptop, dan sebagainya, atau bisa dibilang elektronik canggih lainnya. Nah, pada di era modernisasi ini, kita sebagai pendidik tuh harus mengajarkan kepada siswa bagaimana sih cara menggunakan elektronik ini tuh agar berguna di masa depan. Nah, apalagi kan sekarang dalam pembelajaran kurikulum juga kan menggunakan handphone ya. Jadi kita sebagai pendidik tuh harus mengikuti perubahan zaman. Jadi jangan terpaku dalam satu metode pembelajaran saja. Contohnya nih, kan ada ya guru saya itu dia itu terpaku masih menggunakan metode pembelajaran yang kuno. Nah, kita sebagai murid pasti kita tuh harus memberitahu guru kita, Pak, maaf, sekarang kan era modernisasi, alangkah lebih baiknya kita menggunakan sesuai perubahan zaman. Nah, karena di zaman sekarang atau di era modernisasi ini nggak semua guru atau dosen pun bahkan menggunakan digital seperti ini. Apalagi yang guru tua gitu, biasanya masih terhambat dalam pembelajaran digital ini. Nah, kita sebagai pendidik di era modernisasi ini, kita harus mempunyai metode atau cara bagaimana kita membuat pelajaran supaya menarik dan diminati siswa dalam di era digitalisasi ini. Serta kita sebagai pendidik harus membuat siswa senang dalam pembelajaran berbasis teknologi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pembelajaran berbasis digital. Saya akan menggunakan Conquer AI. Nah, baik. Jadi, pendidikan digital adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital seperti internet, komputer, dan aplikasi edukatif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi bahwa di era modernisasi ini, kita tuh sebagai pendidik itu harus tahu nih gimana caranya kita tuh bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini. Kan sekarang kan setiap individu kan sudah memiliki handphone masing-masing, memiliki elektronik masing-masing dalam pembelajaran. Nah, jadi itu kita sebagai pendidik harus tahu nih gimana cara agar siswa tuh tidak terpaku pada pembelajaran kuno saja. Jadi kita di zaman sekarang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi tidak terpaku pada satu metode saja. Itu. Nah, jadi ciri-ciri dari pembelajaran digital itu yang pertama ada menggunakan teknologi digital. Ini contohnya tuh seperti LMS, video, konferensi atau dan sebagainya gitu. Terus yang kedua ini yaitu kita tuh harus menjadi interaktif, yaitu misal kayak contohnya tuh dari audio, video, dan quiz online. Nah, untuk interaktif ini nanti saya akan jelaskan di bagian tengah ya. Nah, jadi tuh selanjutnya ada fleksibel, yaitu bisa diakses kapan saja dimanapun kita ingin mengerjakannya. Nah, jadi kan kalau pembelajaran digital ini kan nggak harus di kelas, jadi itu berbasis daring, sehingga siswa mudah untuk mengerjakan, mau di rumah, mau di kantin, mau dimanapun, siswa bisa mengerjakannya dimanapun di tempat yang ada internetnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu ciri-ciri pembelajaran digital itu ada evaluasi berbasis data. Nah, kita sebagai pendidik tuh harus tahu nih bagaimana cara siswa kita dapat memahami pembelajaran berbasis digital ini. Apalagi nih contohnya kan waktu era corona kemarin yang COVID-19. Nah, kan jadi siswa diwajibkan untuk pembelajaran daring atau online di rumah. Nah, sebagai guru di zaman saat ini kita harus mempelajari bagaimana sih cara membuat soal dari digital supaya si siswa ini tuh mudah mengerjakan dan tidak ke sekolah waktu zaman COVID-19 gitu. Nah, untuk ciri-ciri yang kelima yaitu kita dapat mendorong pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Nah, jadi tuh kenapa mendorong pembelajaran mandiri dan kolaboratif ini termasuk ciri-ciri pembelajaran digital? Karena adanya pembelajaran digital ini setiap individu kan memiliki HP masing-masing. Nah, jadi kita sebagai pendidik pasti paham itu bagaimana cara memberikan pembelajaran melalui handphone. Itu salah satu contohnya. Nah, selain mendorong pembelajaran mandiri dan kolaboratif, pembelajaran digital ini juga bisa membentuk karakteristik siswa supaya menjadi modern dalam artian tidak tertinggal, karena saat ini kan semua kan sudah menggunakan
digital, pembelajaran menggunakan digital, pembelian menggunakan digital, dompet online menggunakan digital, bank menggunakan digital, semua serba digital. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pendidik di era saat ini, kita harus mempelajari itu bagaimana cara membuat metode yang selaras dengan zaman saat ini, karena zaman sekarang itu berbeda dengan masa lampau. Jadi kita jangan terpaku oleh masa lampau, kita harus mengikuti perkembangan zaman di saat ini. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran digital. Nah, yang pertama itu dapat memperluas akses pendidikan. Nah, yang kita tahu bahwa pada era saat ini kan pasti kan banyak ya, Bu, kayak aplikasi-aplikasi yang bisa mengedukatif gitu. Contohnya kayak YouTube, TikTok, Twitter. Itu bisa menjadi salah satu contoh seorang anak mendapatkan pembelajaran melalui video, sebenarnya gitu. Kalau misal dari tugas mau cari jawaban, bisa ke Google. Terus kayak contoh, ini ada lagi contoh, misalnya seorang anak ingin mengerjakan PR yang sulit. Nah, jadi si anak tersebut menggunakan aplikasi YouTube untuk mendengarkan bagaimana cara dan jawaban dari soal tersebut. Atau lebih mudahnya si anak tersebut buka ke Google, itu bagaimana sih cara, contohnya nih soalnya cara membuat kerajinan dari manik-manik gitu contohnya. Nah, pastikan kalau kayak gitu harus ada tutorialnya, sehingga si anak tersebut pasti harus melihat caranya itu bagaimana. Nah, mungkin kemungkinan besar juga karena di sekolah tersebut waktu pembelajaran si anak itu nggak masuk sekolah, jadinya dia nggak tahu nih cara buatnya gimana. Nah, oleh karena itu YouTube, Google dan sebagainya itu sangat membantu dalam pembelajaran saat ini juga. Nah, yang kedua yaitu dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar. Nah, karena pembelajaran di rumah ini menggunakan daring atau bisa disebut online, jadi anak itu mempunyai semangat yang lebih tinggi, karena kan kalau di sekolah tuh kan kadang kalau capek kan bosen gitu. Apalagi kalau guru nggak masuk kelas, itu biasanya anak-anak itu ricuh, ada yang tidur, ada yang bermain, ada yang mengobrol dan sebagainya. Oleh karena itu kita sebagai pendidik tuh harus memberikan contoh bagaimana kita sebagai pendidik tidak melakukan hal seperti itu. Nah, jadi di setiap dua pertemuan sekali kita tuh menggunakan materi yang sama, sehingga siswa itu tidak lupa. Jadi di materi yang sama tapi di pekan berikutnya gitu, siswa mungkin akan bisa mengerti gitu. Kalau misal kita ngajarnya 2 kali, kalau kita cuma mengajarkan materinya setiap 1 pekan saja, maka siswa itu langsung akan lupa. Dan itu bagaimana sih caranya gitu. Kita sebagai pendidik harus mempunyai metode. Kalau itu tadi yang 2 pekan sekali itu maksudnya 2 pekan 2 kali itu metode saya, Bu. Saya kan juga seorang pendidik juga kebetulan. Jadi saya menggunakan metode tersebut dan sangat efektif gitu dilakukan di SD yang saya ampu. Nah, baik, yang ketiga yaitu saya dapat menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Nah, di era saat ini kan di era digitalisasi, modernisasi ya, Bu. Nah, jadi kita tuh harus menyesuaikan pendidikan kita dengan zaman saat ini. Nah, jadi kita membuat metode ini seperti bagaimana sih si anak ini paham cara mengerjakan di Google Form gitu. Nah, kita abis ini contoh aja nih ya, Bu. Si anak ini tuh ibaratnya tinggal di desa dulunya waktu TK. Nah, terus waktu SD tuh dia kena corona, jadi SD itu harus menggunakan handphone, pakai handphone mamanya. Jadi si anak itu kan nggak tahu nih caranya gimana. Nah, sedangkan mamanya ini juga ternyata emang nggak bisa menggunakan handphone atau masih kurang update gitu. Nah, jadi itu kan lebih mempersulit siswa ya, Bu. Nah, jadi itu kita tuh harus menggunakan bagaimana si anak ini tuh bisa apa enggak gitu. Kita harus tahu di rumahnya itu si anak ini tuh bagaimana gitu, apakah terkendala apa tidak gitu. Jadi kita harus menggunakan metode atau cara agar si siswa ini tuh dapat mengikuti pembelajaran yang kita adakan. Misal kita menyuruh siswa untuk mengerjakan di form gitu. Kan pastikan si anak ini kan ada yang mengerjakan, ada yang tidak mengerjakan, ada yang mengobrol, ada yang berlari-lari dan sebagainya, itu anak SD. Nah, jadi tuh kita sebagai guru tuh harus tahu nih, ini pasti anak pada nggak paham gitu. Nah, kalau misal udah kayak gitu, kita sebagai guru tuh harus memberikan motivasi kepada siswa itu. Nah, ayo kita bikin ini nih, mengerjakan tugasnya di HP ya. Ini caranya kayak gini nih. Ntar kalian ngerjain aja ya di Google Form gitu. Ntar kalau semisal jawabannya yang benar A, kalian pencet yang A, yang tombolnya A. Tuh, nah itu salah satu cara bagaimana kita dapat mengatasi hal tersebut. Karena kan di era zaman sekarang itu kan nggak semua anak, nggak semua individual itu bisa menggunakan HP ya, Bu. Jadi kita sebagai pendidik dan sebagai orang tua khususnya ya, jadi harus membantu anak itu bagaimana cara penggunaan digital dalam pembelajaran ini gitu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu apa sih Conquer AI. Jadi Conquer AI ini adalah platform berbasis kecerdasan buatan AI yang membantu guru membuat kuis dan asesmen secara cepat dan mudah. Jadi Conquer AI itu semacam Gform, cuman bedanya cuma di aplikasinya aja. Nah, jadi tuh kegunaan Conquer AI yang menurut saya yaitu yang pertama itu dapat membuat kuis otomatis. Nah, itu contohnya kayak pilihan ganda, isian, dan sebagainya. Lalu kemudian yang kedua yaitu dapat mengintegrasikan dengan Google Form dan LMS. Nah, jadi tuh sudah yang tadi saya katakan bahwa Conquer AI ini tuh semacam Google Form yang
bisa dibilang cuma beda nama aplikasinya aja. Nah, selain itu kegunaan Conquer AI itu dapat menghemat waktu guru dalam membuat soal. Nah, kan kalau misal kita menjadi pendidik, kadang kita nih bikin soal di kertas lembar jawaban gitu untuk siswa ngeprint, terus bayar lagi itu kan rumit ya Bu. Apalagi kan nanti kita belum lagi koreksi, belum ngenilai, belum remedial lagi. Nah, itu kan rumit ya Bu. Bukan rumit tapi kayak menyulitkan guru. Nah, alangkah lebih baiknya kita sebagai guru juga harus memudahkan siswa dan diri kita juga sebagai pendidik supaya tidak terjadinya hal-hal yang membuat kita menjadi bete, pusing gitu. Nah, yang keempat yaitu jadi kegunaan Conquer AI ini dapat disesuaikan dengan kurikulum dan level siswa. Nah, tadi yang saya sudah katakan ya Bu, bahwa setiap anak itu kan, setiap individu itu kan berbeda-beda ya Bu. Jadi tuh di era seperti di era digital ini kan ada yang nggak bisa pakai HP, ada yang masih dibilang masih kudet gitu, masih kurang update. Jadi tuh ibaratnya dia bisa menggunakan HP tapi sewajarnya aja. Tapi kalau untuk pembelajaran atau semisal yang hal-hal yang bisa dibilang yang belum mereka pelajari itu kadang masih susah di mereka gitu. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik juga harus berkolaborasi nih. Bagaimana tuh kita tuh bisa mendidik anak-anak kita itu untuk bisa menggunakan pembelajaran digital saat ini. Nah, kemudian yang kelima yaitu kegunaan Conquer AI yaitu dapat mendukung siswa dengan fitur baca menyaring. Nah, selain tadi kan sudah saya katakan ya Bu, kalau Conquer AI ini kan hanya menggunakan fitur cuma dikerjain gitu, kayak dikerjain doang gitu, menggunakan give form, terus juga pasti cuma kayak mencet-mencet aja. Nah, itu salah satu kekurangannya kali ya. Nah, jadi tuh di sini kenapa saya menggunakan Conquer AI? Nah, di sini saya ingin membuat inovatif baru Bu, yaitu soal dengan menggunakan fitur baca nyaring. Jadi siswa tuh menggunakan voice gitu ya Bu, supaya kita sebagai guru juga tahu nih si anak benar-benar bisa apa enggak. Takutnya nanti kita ngiranya si anak ini udah paham banget, ternyata waktu ujian di sekolah untuk UAS dia nggak bisa jawab satupun. Nah, takutnya seperti itu yang ditakutkan oleh seorang guru. Nah, oleh karena itu kita sebagai pendidik kita tuh harus tahu nih bahwa si anak ini bisa nggak nih. Kita harus membuat evaluasi dari soal yang kita buat itu berapa persen anak yang dikiranya tuh masih kurang bisa, atau berapa persennya yang bisa. Jadi tuh kalau semisal yang bisanya udah melebihi 50% nih Bu, nah kita sebagai pendidik kemungkinan akan memberikan soal baru. Nah, jika masih banyak sekitar 60% yang tidak bisa atau 70% mungkin ya Bu, maka kita membuat metode baru, yaitu seperti menjelaskan ulang. Itu kita tuh dalam pertemuan itu kita menjelaskan ulang materi yang mereka tidak bisa gitu. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan itu tutorial menggunakan Conquer AI. Cari Conquer AI, pilih yang paling atas, klik Launch Conquer, terus login pakai email. Nah, di sini ketik topiknya apa, misal pelajaran biologi sistem pencernaan. Klik Next. Ini pilih aja tipe pertanyaan, jumlah pertanyaan, kelas berapa, dan bahasanya. Kalau udah, klik Generate. Nah, jadi deh kuisnya. Tinggal share, terus copy linknya. Oh iya, di sini juga bisa buka kuisnya di Google Form loh.